Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang language modeling, ya. Language modeling, ya. Language modeling itu adalah sebuah pekerjaan, ya, sebuah task yang menghasilkan bahasa. Jadi kita orientasinya ke output, ya, menghasilkan bahasa. Bahasa ini maksudnya misalnya bahasa itu adalah teks, ya. Teks bahasa Indonesia. Misalnya contohnya teks bahasa Indonesia. Perlu diketahui di sini nanti bukan hanya bahasa Indonesia saja, artinya bukan hanya bahasa manusia saja, tapi juga bisa bahasa pemrograman atau juga yang lain, ya, termasuk misalkan adalah contohnya adalah menu masakan. Ya, jadi kita konsentrasi misalkan adalah teks bahasa Indonesia. Ya, teks bahasa Indonesia itu contohnya misalnya ini adalah input. Inputnya itu adalah artikel berita bahasa Indonesia, atau di sini adalah korpus, ya, korpus artikel bahasa Indonesia. Sehingga language modeling atau pemodelan bahasa ini adalah task yang menghasilkan outputnya artikel bahasa Indonesia, ya. Artikel berita bahasa Indonesia. Karena sebagai input, sebagai data training, ya. Input itu maksudnya data training itu adalah artikel berita bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini ada sistem, ya, ada sistem yang dilatih menggunakan, contohnya di sini adalah korpus artikel berita bahasa Indonesia. Kemudian sistem ini menghasilkan output, yaitu artikel berita bahasa Indonesia. Sistem ini, ya, sistem ini dinamakan adalah language model. Jadi model ini adalah sistem, modeling ini tasknya. Oke, jadi kita menghasilkan di sini misalkan contohnya adalah artikel berita bahasa Indonesia yang artikel berita bahasa Indonesia ini ada paling tidak dua aspek utama. Yang pertama adalah grammarnya benar bahasa Indonesia. Grammar benar bahasa Indonesia misalkan contohnya adalah bahwa tata bahasa Indonesia itu mempunyai aturan, misalnya subjek, predikat, objek. Jadi seperti misalkan beliau sedang meresmikan, ya. Jadi kalau misalnya yang dihasilkannya adalah meresmikan, sedang beliau, itu grammarnya salah, ya. Jadi model bahasa yang bagus itu bukan seperti itu. Jadi model bahasa yang bagus adalah grammarnya yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah fluency, ya, fluency. Jadi bukan hanya grammarnya saja yang benar, tapi fluency itu salah satunya yang sederhana adalah dinyatakan misalnya adalah kelaziman dari kata-katanya. Seperti misalkan contohnya, ya, contohnya ada hujan deras dengan hujan besar. Ya, dua-duanya bisa saja, hujan besar, hujan deras, dan di bahasa Indonesia kedua-duanya
tata bahasa Indonesia benar. Tetapi yang lebih umum, yang lebih fluent dalam hal dua urutan kata ini adalah hujan deras ya. Jadi dari sisi grammar dan dari sisi fluency. Ya, jadi yang dihasilkan di sini adalah misalkan artikel berita bahasa Indonesia yang tidak ya, yang tidak dihasilkan di sini. Ini adalah yang cirinya atau sifat yang tidak bisa dihandle di sini adalah correctness ya. Correctness artinya kalau misalkan inputnya itu adalah artikel berita yang artikel itu adalah yang real, kemudian outputnya itu kita tidak bisa memperhatikan atau tidak faktor correctness beritanya itu benar atau tidak, itu tidak menjadi tidak bisa dikontrol di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian berita apa yang dihasilkan? Nah, sekarang kita membahas tentang isu berikutnya di sini. Apa hubungannya model bahasa itu dengan next word prediction, prediksi kata berikutnya ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah kalimat itu salah satu yang umum itu adalah dihasilkan misalkan kalimat bahasa Indonesia. Kata pertamanya dulu ya, kata pertama dulu, seperti misalkan beliau, kata pertama ini beliau misalkan. Next dari beliau apa ya, misalkan yang dihasilkan prediksi atau nextnya kata berikutnya misalkan sedang. Kemudian setelah beliau sedang titik-titik, beliau sedang apa, meresmikan misalkan, dan seterusnya. Jadi untuk menghasilkan sebuah teks, untuk menghasilkan sebuah kalimat, kemudian menghasilkan misalkan berita, itu dihasilkan dari awal kalimat dulu, yaitu kata awal kalimat, kemudian kata berikutnya ya, kata sedang, kemudian kata meresmikan. Setelah diketahui beliau sedang, nextnya adalah kemudian setelah meresmikan titik-titik apa dan seterusnya. Termasuk di sini nanti ada tanda baca, apakah kemudian ada tanda titik, tanda baca titik, tanda baca kemudian tanda tanya dan seterusnya. Ya, jadi model bahasa itu adalah seperti itu. Dan contoh sederhananya itu adalah ya seperti itu ya. Contohnya adalah artikel berita bahasa Indonesia. Kemudian kita tadi perlu data training. Ada data training ya. Di sini kita lihat data training ini untuk model bahasa ini data training itu adalah data training yang monolingual. Ini datanya adalah monolingual. Monolingual artinya apa? Monolingual itu artinya adalah hanya satu bahasa, artinya tidak misalkan data paralel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti bahasa terjemahan, atau tidak, kemudian juga tidak ada pelabelan. Jadi seperti misalkan data trainingnya itu adalah korpus berita, artikel berita bahasa Indonesia misalkan. Nah, ini contoh korpus artikel berita bahasa Indonesia. Nah, itu contohnya adalah trainingnya seperti itu. Jadi di sini tidak ada pelabelan ya. Jadi monolingual unlabeled. Ya.
Kemudian yang berikutnya yang terkait itu adalah apakah juga ada data tes ya. Ya, ini data tesnya kita lihat seperti ini. Ini ada data training ya, data training. Misalkan data training itu adalah korpus yang besar artikel berita bahasa Indonesia. Kemudian oleh model bahasa ya. Ini dihasilkan model ya. Ini dihasilkan model. Model itu bisa dalam bentuk yang akan kita pelajari dalam probabilitas ataupun probabilitas n-gram ataupun n-gram ataupun nanti dengan neural dihasilkan ini. Nah, kemudian kita bisa menghasilkan artikel-artikel berita bahasa Indonesia. Artikel pertama misalkan ya, artikel kedua, artikel ketiga dihasilkan dari model yang sudah di training tadi, baik itu n-gram maupun neural base. Yang dua pendekatan ini nanti akan kita pelajari. Bagaimana menghasilkan artikel 1, artikel 2, artikel 3 dan seterusnya? Ya, kita antara lain dengan cara tadi, yaitu dengan misalnya diawali dulu secara random, misalnya kata pertama atau dua kata pertama atau satu kata pertama, kemudian dilanjutkan terus menjadi artikel pertama. Kemudian artikel kedua menggunakan kata random yang lain atau kata random yang sama juga bisa. Kemudian dihasilkan artikel kedua dan seterusnya di artikel ketiga. Ya. Kemudian kita mempunyai data tes ya, test set. Test set ini berupa juga adalah artikel berita bahasa Indonesia. Ya, karena tadi trainingnya adalah di training ini adalah artikel berita bahasa Indonesia. Sehingga di test set itu juga adalah artikel berita bahasa Indonesia. Tentunya antara training dan testing, ini di training dan testing itu adalah yang lain ya, data yang lain, tidak data yang sama, tidak data yang overlap, tapi antara training dengan testing itu data yang berbeda, jadi artikel berita yang berbeda. Kemudian artikel-artikel yang dihasilkan di sini ya, artikel-artikel yang dihasilkan di sini itu akan diuji seberapa performansinya, seberapa efektif ya, seberapa efektif artikel-artikel yang dihasilkan ya. Ya, jadi mengujinya menggunakan data set. Tapi sebelum kita nanti secara detail bagaimana menghitung efektivitas dari sebuah model bahasa, dari sebuah model bahasa seberapa efektif, sebelum kita secara detail, secara teknis, kita akan melihat secara intuitif apa yang disebut dengan efektivitas model bahasa ini. Jadi untuk mengevaluasi model bahasa. Ya, mengevaluasi model bahasa dari sisi efektivitasnya. Efektivitas kalau di pekerjaan lain misalkan
disebut akurasi, ya, akurasi, efektivitas. Kalau di sini efektivitasnya kita kenal di sini apa yang disebut dengan perplexity. Perplexity. Apa yang disebut dengan perplexity? Ya, perplexity itu sebagaimana juga namanya, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan perplex, ya, perplexity atau perplex. Kita lihat di sini kita googling saja karena ini kita bukan native speaker itu ya. Kita lihat aja, kita bukan native speaker orang Inggris, bahasa Inggris. Perplex, kita lihat gambar di sini perplex. Nah, ini apa perplex? Itu adalah seperti bingung, ya, kebingungan atau suatu ya ini kok aneh atau kok seperti ini, ada garuk-garuk, ada dan lain-lain. Jadi bingung, perplex, ya, perplexity adalah kebingungan, perplexity. Jadi artinya perplexity yang semakin kecil, ya, perplexity kecil itu yang bagus. Perplexity yang besar itu jelek. Ya, kita akan lihat, ya. Tadi model bahasa itu menghasilkan misalkan artikel di mana artikel itu yang dihasilkan itu dalam tanda petik itu adalah artikel yang artificial. Karena secara grammarnya mungkin bagus, secara fluency-nya bagus, tapi secara correctness-nya kita tidak menjamin correctness-nya. Jadi sekarang kita konsentrasi ke grammar dan fluency. Ya, balik lagi ke perplexity. Artinya kalau perplexity-nya besar, artinya seperti orang tadi gambar di Google Image tadi bingung, kok aneh. Artinya grammarnya jadi mungkin aneh. Misalnya katakanlah misalkan gini, saya mempunyai meja kayu, ya, saya mempunyai meja kayu. Nah, kalau yang membuat bingung itu adalah saya mempunyai kayu meja. Nah, itu perplexity-nya kalau saya mempunyai kayu meja itu perplexity-nya jadi lebih tinggi kayak kayu meja. Karena grammarnya jadi nggak benar. Atau juga misalkan fluensinya karena nggak umum, ya, karena nggak umum itu seperti misalkan misalnya antara misalkan ini contohnya bahasa Inggris misalkan, ya, misalkan contohnya bahasa Inggris, misalkan antara big dengan large itu kan sinonim, ya, antara big dengan large itu sinonim. Tapi seperti misalkan I have a big brother. Dengan ini yang pertama, misalkan dihasilkan yang kedua, model yang lain, sistem yang lain menghasilkan I have a large brother. Mana yang jadi membuat garuk-garuk kepala? Yaitu adalah nomor 2. Artinya nomor 2 itu lebih jelek karena ini large brother itu sesuatu yang tidak umum. Meskipun mungkin ada, tapi sesuatu yang tidak umum. Seperti halnya antara hujan deras dengan hujan besar. Hujan besar itu sesuatu yang kurang umum. Sehingga di sini perplexity-nya lebih besar yang mana? Yang satu atau yang dua? Ya, kita lihat yang lebih besar itu perplexity-nya adalah yang dua. Artinya yang jadi bikin garuk-garuk kepala tadi, yang bikin bingung. Ya, itu adalah untuk mengevaluasinya apa yang disebut dengan perplexity. Nah, nanti untuk menghitung apakah lebih bagus grammarnya atau fluensinya, nah itu tidak dengan manual, tidak dengan dilihat grammarnya secara langsung, tidak dilihat fluensinya secara langsung, tapi dibandingkan dengan test set, ya, dibandingkan dengan test set di sini.
test set. Bagaimana cara membandingkannya? Membandingkannya nanti dengan probabilitas, ya. Dengan probabilitas kemunculan artikel-artikel yang dihasilkan oleh sebuah language model di sini, misalkan dengan test set yang ada, ya. Nah, ini akan kita bahas nanti di bagian kedua, yaitu di bagian ini kita hanya membahas tentang konsep dasar, kemudian bagaimana menghitung perplexity menggunakan test set itu adalah di bagian kedua. Ya, jadi perplexity yang rendah atau perplexity yang tinggi akan kita lihat. Tadi udah kita gambarkan secara umum, secara intuitif, yaitu yang membuat jadi garuk-garuk kepala atau membuat sesuatu yang kalimat yang wajar atau yang tidak wajar. Jadi perplexity semakin rendah semakin baik. Ya, kemudian berikutnya yang kita bahas adalah conditional language model. Ini akan suatu hal yang sangat penting, yang suatu hal yang membuat lebih umum. Ini adalah conditional language model. Apa yang disebut dengan conditional language model? Tadi kita lihat bahwa di language model tadi, misalkan di data training, ya, di data training tadi korpusnya adalah korpus artikel berita bahasa Indonesia. Kemudian language model tersebut setelah di training dengan data training korpus artikel berita bahasa Indonesia, dihasilkan artikel-artikel berita bahasa Indonesia. Nah, kalau conditional language model itu adalah kita mempunyai kondisi, ya. Jadi kalau misalkan probabilitas, katakanlah gini, probabilitas di sini bahwa tadi misalkan ada kata pertama, ini adalah kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Nah, untuk memprediksi kata berikutnya itu dilihat dari kata-kata sebelumnya. Seperti misalkan kata ketiga itu probabilitas kata ketiga itu dilihat dari kata sebelumnya, yaitu kata pertama dan kata kedua. Nah, sekarang kondisional itu adalah di sini ada satu kondisi lagi. Misalkan contohnya, ini adalah contohnya, ya, contoh yang sebelum kita masuk ke probabilitas dan hal-hal teknis seperti itu, kita lihat secara intuisi, yaitu di sini misalkan kita mempunyai kondisinya itu bisa berupa teks, bisa berupa image, atau bisa berupa speech atau yang lain-lain. Contohnya misalkan berupa teks. Yang di sini contohnya adalah machine translation. Ya, machine translation. Machine translation. Ya, ini adalah penerjemah, ya, mesin penerjemah. Mesin penerjemah. Mesin penerjemah itu adalah misalkan dari bahasa, misalnya dari bahasa Inggris diterjemahkan menjadi ke bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau tadi yang bukan kondisional, ini kita membahas sekarang conditional language model. Yang bukan kondisional, tadi kita lihat bahwa kita hanya data trainingnya itu adalah korpus artikel berita bahasa Indonesia. Kalau di sini kita lihat, misalnya di sini atau yang tadi yang language model dihasilkan kalimat bahasa Indonesia. Di sini juga menghasilkan kalimat bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia yang seperti apa yang dihasilkan? Itu adalah conditionalnya adalah ini adalah kalimat bahasa Inggris di sini. Jadi kalimat bahasa Inggrisnya seperti apa? Akan dihasilkan kalimat bahasa Indonesia yang bagaimana?
Ya, kalau tadi kan hanya menghasilkan kalimat bahasa Indonesia saja. Bagaimana cara menghasilkannya? Misalkan kata pertamanya apa, kemudian akan diikuti kata-kata berikutnya. Nah, kalau sekarang ini kondisional itu artinya kita akan menghasilkan kalimat bahasa Indonesia sesuai dengan kalimat bahasa Inggrisnya sebagai kondisinya. Jadi di sini kita lihat adalah misalkan kalimat bahasa Inggris, ya, kalimat bahasa Inggris. Jadi kondisionalnya kalau di sini misalkan probabilitas kondisional, kita menghasilkan kalimat bahasa Indonesia, kalimat bahasa Indonesia, atau kalau lebih jelasnya gini, probabilitas untuk teks kalimat bahasa Indonesia given ini adalah kalimat bahasa Inggris. Ya, ini contohnya kondisionalnya adalah, contohnya di sini adalah mesin penerjemah Inggris ke Indonesia. Jadi kondisionalnya adalah kalimat bahasa Inggris. Bisa juga kondisionalnya yang lain. Contohnya misalkan kalau misalkan speech, ya, ada speech. Ada speech. Kemudian di sini ini adalah teks. Ya, teksnya. Jadi speech to text. Atau contoh yang lain, kalau kondisional di sini adalah misalkan image, ada sebuah gambar, maka di sini adalah penjelasannya atau captionnya, text caption. Text caption gambar tersebut. Ya, ya, saya kira seperti itu secara konsep dasar, secara singkat. Sebelumnya nanti kita akan membahas secara lebih spesifik, lebih detail, lebih teknis tentang language model, tentang perplexity, dan seputar